Kali ini warga RT 10 RW 04 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang kembali digegerkan dengan penemuan seorang mayat wanita yang diperkirakan berumur kurang lebih 65 tahun di rumahnya. Korban tersebut diketahui bernama Marilyn Resi. Bermula pada Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 sekitar pukul 15 WITA seorang warga Anmida Tamonop yang merupakan tetangga dengan korban memperhatikan korban sudah 2 hari tidak keluar rumah. Mida menuturkan bahwa korban tinggal sendirian dan biasanya korban bangun pagi selalu duduk di depan rumahnya. Karena sudah 2 hari Mida tidak melihat korban maka Mida pergi ke rumah korban dan memanggil-manggil korban. Namun korban tidak menyahut. Mida merasa curiga kemudian memanggil Anika Benu yang rumahnya juga tidak jauh dari korban. Kemudian Mida berkata kepada Anika bahwa aneh, korban sudah 2 hari tidak kelihatan dan tidak keluar rumah. Jawab Anika, iya saya juga tidak pernah lihat korban. Jangan sampai korban ada keluar. Jawab Mida, ah tidak. Kalau korban keluar pasti beta tahu, kok tiap pagi beta dengan korban selalu bategur. Kemudian Mida meminta Anika, pergi ke rumah korban. Coba lu di korban punya rumah lalu coba lu lihat dari lubang dinding rumah. Jangan sampai korban ada di dalam rumah. Lalu Anika langsung pergi ke rumah korban dan mengintip dari lubang dinding rumah. Namun Anika tidak melihat apa-apa. Lalu Anika mencoba memanggil-manggil nama korban secara berulang-ulang tetapi tidak dijawab oleh korban. Mida dan Anika merasa sangat heran dan menaruh curiga yang mendalam sambil berkata, jangan sampai ada apa-apa dengan korban. Kemudian Mida memanggil Denny Mengilomi yang juga tetangganya. Lalu Denny datang menemui Mida dan Anika. Om Denny, korban sudah 2 hari tidak kelihatan. Beta dan Anika sudah coba panggil-panggil tapi korban sonde menyahut, jangan sampai korban ada apa-apa. Coba Om Denny dobrak korban punya pintu rumah, kok masuk lihat. Kemudian Denny langsung mendekati rumah korban dan memanggil korban berulang-ulang namun tidak dijawab. Akhirnya Denny langsung mendobrak pintu rumah korban. Dan pintu rumah korban terbuka lalu Denny masuk ke dalam rumah korban. Setelah berada di dalam rumah dan melihat korban di dalam kamarnya ternyata korban sementara terbaring kaku di atas tempat tidurnya dengan posisi melintang tanpa napas dan sudah meninggal dunia. Denny yang terkejut langsung memanggil Mida dan Anika sambil berkata bahwa korban sudah meninggal dunia. Mida dan Anika bergegas masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sudah meninggal dunia. Denny, Mida dan Anika langsung keluar dari rumah korban dan menyampaikan kepada tetangga lain di luar rumah. Kemudian warga sekitar yang mendengar langsung mendatangi rumah korban dan melihat korban. Kepolisian Polsek Ubobo yang mendapat laporan warga langsung mendatangi TKP yang dipimpin oleh KSPK Polsek Ubobo Aibda Yusaksaba. Setiba aparat kepolisian Polsek Ubobo di TKP, KSPK bersama anggota langsung mengamankan TKP dengan memasang garis polis lain. Kemudian berkoordinasi dengan tim identifikasi Polres Kupang Kota dan Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Polda Nusa Tenggara Timur. Saat berada di TKP ada informasi yang didapat dari warga bahwa korban sudah 2 tahun tinggal sendirian di rumah tersebut semenjak kepergian suaminya ke Sang Pencipta atau meninggal dunia. Korban selama ini mengidap penyakit gula darah dan kedua kakinya terdapat luka pada betis. Jari kelingking sebelah kanan daripada korban sudah diamputasi karena sakit tersebut. Korban adalah janda yang mempunyai anak dan almarhum suami korban adalah duda yang mempunyai anak. Saat korban menikah dengan suaminya almarhum masing-masing menyandang status janda dan duda. Namun setelah keduanya menikah masing-masing anak dari korban dan suaminya almarhum tidak tahu kemana dan tidak ada satu orang anak pun yang tinggal dengan korban. Sekitar pukul 17 WITA mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Polda Nusa Tenggara Timur tiba di TKP dengan peralatan APD COVID-19 lengkap dan selanjutnya korban dievakuasi ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Polda Nusa Tenggara Timur guna dilakukan pemeriksaan atau visum. Keluarga korban yang berada di TKP menyatakan bahwa mereka menerima atas kematian korban dan menolak untuk dilakukan autopsi atau proses hukum lanjut.